Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah lanjutan kisah yang berjudul Bocah Berkalung Usus. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah cerita berjudul Dipo Suro Kentir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah dapat mengatasi permasalahan berat yang dihadapi oleh keluarga Pak Karyo, kali ini kisah akan menceritakan kembali tentang perjalanan bocah kalung usus yang bernama Dipo Suro. Kala itu bocah kalung usus yang memiliki ajian Bolo Sewu itu harus mengalami cobaan terberat dalam hidupnya. Bocah yang menginjak usia remaja itu harus terasingkan dari luasnya dunia karena mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya hilang kesadaran. Selama beberapa bulan lamanya Dipo Suro harus diisolasi jauh dari orang-orang terdekatnya. Hal itu dilakukan untuk melindungi mereka dari potensi bahaya akibat gangguan kejiwaan parah yang dialami oleh Dipo Suro. Di sebuah gubuk kayu kecil yang jauh dari keramaian, Dipo Suro harus tinggal sendirian dengan kedua tangan dan kaki yang terikat rantai. Walaupun dia tidak sepenuhnya sadar akan lingkungannya, ada saat-saat Dipo Suro tampak seperti orang normal pada umumnya. Tapi yang lebih sering bocah kalung usus yang kala itu berusia 13 tahun itu terlihat sedang berbicara sendiri sambil berteriak lantang. Selama masa-masa sulit itu, beberapa ahli spiritual seperti dukun dan juga pakar yang mengaku mengerti akan hal gaib datang untuk mencoba mengobati Dipo Suro. Mereka menggunakan berbagai metode, dari meditasi hingga ritual kuno, berharap dapat mengembalikan keseimbangan dalam jiwa Dipo Suro. Dukun-dukun itu mengadakan ritual-ritual khusus dengan doa-doa dan pembacaan mantra, berharap dapat mengusir energi negatif yang mungkin menyelimuti jiwa Dipo Suro. Konon katanya, mereka juga memanggil arwah para leluhur yang mengganggu kejiwaan dari bocah kalung usus tersebut. Mereka juga menggunakan bahan-bahan alami seperti ramuan herbal dan bahan ritual, berharap bisa menenangkan pikiran dan memperbaiki kondisi mental Dipo Suro. Namun kesembuhan tidak datang dengan mudah. Keadaan Dipo Suro seringkali tampak membaik hanya untuk kemudian memburuk kembali, dan perjuangan ini terus berlanjut. 3 bulan berlalu dari hilangnya akal sehat Dipo Suro, bocah kalung usus yang digadang-gadang mampu untuk menjadi pengayom warga desa tempat tinggalnya itu mulai berlaku semakin aneh. Suara tangisan yang terdengar pilu serta suara gelak tawa yang membuat hati merasa iba terus terdengar setiap harinya di gubuk kecil tempat Dipo Suro berada. Tidak peduli siang atau malam, bocah yang sedang mendapatkan cobaan berat itu mulai dirasa mengganggu ketenangan tetangga di sekitar tempatnya berada. Setelah banyak warga mengeluhkan suara-suara yang sangat mengganggu itu, akhirnya Mas Kamso dan juga Mbak Sophia harus merelakan Dipo Suro tinggal di ladang milik Pak Dedirio yang jauh dari pemukiman warga. Sebagai seorang kakek, Pak Dedirio tentunya merasa iba dan tidak rela jika cucu lelaki pertamanya itu harus tinggal sendirian jauh dari keluarganya. Akan tetapi tidak ada pilihan yang lebih baik lagi. Mau tidak mau Mas Kamso dan juga Pak Dedirio harus membuatkan gubuk yang lebih layak dihuni untuk Dipo Suro. Ketika proses pembuatan gubuk kecil di tengah ladang milik Pak Dedirio selesai, mereka pun langsung memindahkan Dipo Suro ke tempat tinggal barunya. Tetapi Mas Kamso, Betu dan juga Pak Dedirio yang dibantu oleh tetangga terdekat mereka serta para pamong desa seperti Pak Kades dan juga Baya mengalami kesulitan dan harus menyaksikan kejadian di luar nalar manusia yang sempat menjadi buah bibir warga desa setempat dan warga desa lain di sekitarnya. Bocah kalung usus yang biasanya hampir tidak pernah tertidur itu tiba-tiba terbaring lemas dengan suara mendengkur yang cukup keras. Mas Kamso, Betu dan juga Pak Dedirio yang awalnya merasa sangat khawatir dengan Dipo Suro dibuat menggelengkan kepalanya ketika mendapati bocah itu sedang tertidur dengan pulas.
Warga yang diminta membantu untuk memindahkan Diposuro dibuat jengkel karena lelah menunggu. Mereka sudah berada di sekitar gubuk tempat tinggal Diposuro sejak pukul 8 pagi. Tapi hingga pukul 11 siang, Diposuro tidak juga kunjung terbangun. "Dasar bocah gemblong, wayahe mau pindahan malah tertidur," seru salah seorang warga yang merasa kesal karena sudah lama menunggu. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, Diposuro pun langsung menyaut dari dalam gubuk tempat tinggalnya. Dan hal itu sontak membuat keluarganya serta para warga yang berada di sana menjadi sangat heran dibuatnya. "Aku masih ngantuk, Le. Besok saja ya. Hari ini aku malas kemana-mana," balas Diposuro dari dalam gubuk tersebut. Sontak saja semua orang dibuat bingung mendengarnya. Mas Kamso pun langsung berlari ke arah pintu gubuk dan membuka kembali pintu gubuk dan langsung memanggil anak sulungnya itu. "Le, bangun Le. Ayo kita mandi dulu. Setelah itu kita cari burung di ladangnya Mbah Kakung," ujar Mas Kamso dengan suara lembut. "Besok aja Pak, aku ngantuk," balas Diposuro sambil merenggangkan tubuhnya dan kembali tertidur dengan lelap. Tidak ingin membuat tetangga dan warga sekitarnya resah dan tidak tenang, Mas Kamso pun mulai mencari cara untuk dapat membawa Diposuro ke ladang milik kakeknya. Setelah mengingat tentang orang yang sangat disayangi oleh Diposuro, Mas Kamso pun langsung meminta Betu untuk memanggilkan Suroto, yang tidak lain adalah adik bungsu dari Mas Kamso. Suroto yang tinggal di desa sebelah bersama keluarganya itu memang sangat akrab dengan Diposuro. Keduanya sering pergi ke ladang untuk mencari burung puter dan burung kutilang untuk dipelihara. Tapi setelah Diposuro tidak lagi mengenalinya, Suroto pun terlihat jarang sekali berkunjung ke rumah Mas Kamso. Tanpa banyak berpikir lagi, Betu yang tahu akan kedekatan antara Diposuro dan Suroto langsung berjalan menuju ke rumah adik dari Mas Kamso itu. Sesampainya Betu di rumah Suroto, dia pun langsung menceritakan apa yang akan dilakukan oleh Mas Kamso dan juga warga desanya. Dan dengan berat hati, Suroto pun langsung berangkat ke rumah Mas Kamso bersama Betu. Dengan tenang, Suroto pun langsung masuk ke dalam gubuk tempat keponakannya itu berada. Perlahan-lahan Suroto pun menggoyang-goyangkan tubuh Diposuro dan memintanya untuk segera bangun. "Aku ngantuk Le, sudah lama kurang tidur, jangan ganggu aku ya Le," ujar Diposuro ketika pamannya membangunkannya dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Ayo Po, bangun, kamu harus pindah tempat Po. Bapakmu dan juga si Mbah Kakungmu sudah membuatkan rumah baru untukmu," balas Suroto yang tentunya membuat Mas Kamso dan semua orang yang ada di sekitarnya terkejut. Bagaimana tidak, awalnya baik Mas Kamso maupun Pak Dewi Diryo serta warga setempat tidak ingin memberitahukan jika Diposuro akan dipindahkan ke tengah ladang sepi yang tidak terdapat satu rumah pun di sana. "Pok, Diposuro, tak bilangin ya, di rumah barumu kamu bebas berteriak sampai tenggorokanmu jebol. Di sana juga kamu bisa menangis dan tertawa sesuka hatimu," imbu Suroto yang semakin membuat Mas Kamso dan juga Pak Diryo serta para warga kesal. "Oh begitu ya Le, aku males untuk berjalan Le. Kalau kalian mau memindahkanku, angkat aku dan bawa pergi aku dari tempat ini," balas Diposuro dengan kedua matanya yang masih terpejam. "Ini orang kelihatan waras, tapi dibilang gila," gumam Suro sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Diposuro, para warga yang sudah lama menunggu dan tentunya sudah sangat kesal itu mulai mengusulkan agar supaya bocah yang kewarasannya terganggu itu digotong saja atau ditandu dan diikat. Setelah melakukan rembukan, akhirnya Mas Kamso dan Pak Diryo setuju dengan permintaan warga yang terdengar sudah berkata kasar itu. Tanpa menunggu lagi, 4 warga termasuk Suroto dan Betu langsung masuk ke dalam gubuk kecil yang sangat pengap, tanda tidak adanya sirkulasi udara yang baik di situ. Mereka langsung mengangkat tubuh kecil Diposuro setelah sebelumnya melepaskan rantai yang terikat di kedua tangan dan kakinya ke sebuah beton besar. Akan tetapi 4 orang dewasa itu dibuat sangat terkejut ketika mereka tidak mampu mengangkat tubuh yang terlihat sangat kurus itu. Mereka merasa seperti mengangkat sebuah batu besar yang terasa sangat berat sekali waktu itu. Tidak cukup dengan 4 orang, akhirnya Mas Kamso dan Pak Diryo pun ikut membantu. Tapi walaupun sudah ada 6 orang yang memegang erat bagian kepala, bagian tubuh samping, kanan kiri, serta bagian kaki, mereka tetap belum dapat menggeser sedikit saja tubuh bocah yang berjuluk Kalung Usus itu. "Wah, kamu ini kok malah merepotkan banyak orang toh Diposuro. Dipo," ujar Suroto sambil mendengkus. "Kan aku sudah bilang Le, aku tidak mau kemana-mana, aku mau di sini saja,"
balas Diposuro yang terlihat seperti orang yang tertidur lelap itu. Suara bisik-bisik yang terdengar di luar gubuk pun membuat Mas Kamso merasa sangat bersalah. Dia terlihat gelisah dan sangat khawatir jika ada seseorang yang tidak senang dan berusaha mencelakai Diposuro yang keberadaannya sudah sangat mengganggu warga sekitar. Tidak mau menyerah, Mas Kamso pun kembali meminta Betu untuk memanggil Mbah Tumijan untuk membujuk anaknya atau mengusahakan dengan kesaktian yang dimilikinya agar Diposuro mau dipindahkan. Betu yang memahami situasi sulit itu segera bergegas menuju ke kediaman Mbah Tumijan. Dalam perjalanan, Betu merenungi permintaan Mas Kamso. Dia merasa ada beban besar yang kini sedang dipikul oleh kakak iparnya itu. Tidak mau mengecewakan Mas Kamso dengan langkah cepat dan penuh keyakinan, Betu tiba di rumah Mbah Tumijan tanpa membuang waktu. Ia segera menyampaikan pesan Mas Kamso yang memintanya untuk membantu memindahkan Diposuro. Mbah Tumijan adalah seorang dukun sekaligus sesepuh desa yang terkenal dengan ilmu kesaktian yang tinggi dan mumpuni. Sebelum Diposuro mengalami gangguan kejiwaan, Mbah Tumijan sempat mengajari ilmu-ilmu yang dimilikinya. Tapi karena merasa tidak cocok dengan ritual-ritual yang diajarkan oleh Mbah Tumijan kepadanya, Diposuro pun enggan untuk memperdalam ilmu-ilmu kesaktian dan ajian-ajian kejawen lainnya dari Mbah Tumijan. Setelah melakukan beberapa persiapan, Mbah Tumijan bersama Betu pun langsung berangkat menuju tempat Diposuro berada. Dalam perjalanan, Mbah Tumijan terus mempersiapkan diri dengan berbagai rapalan mantra untuk menghindari hal-hal yang tidak dapat diinginkan. Sesampainya di depan gubuk kecil tempat Diposuro berada, Mbah Tumijan pun langsung mulai ritualnya. Dia mengundang energi dan kekuatan yang ia percayai mampu mempengaruhi Diposuro, yang juga sedang berada dalam pengaruh makhluk tidak kasat mata lainnya. Mbah Tumijan pun terlihat sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Diposuro. Dia memohon agar Diposuro diberi kelapangan hati agar dapat dengan mudah dipindahkan. Namun setiap upaya yang dilakukan oleh Mbah Tumijan tampak sia-sia. Kekuatan gaib yang mengikat Diposuro terlalu kuat untuk diatasi dengan mudah. Meskipun demikian, Mbah Tumijan tidak menyerah. Dia terus mencoba berbagai cara, berusaha mencari celah untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, keluarga Mas Kamso dan para warga desa tetap berdoa dan berharap agar Diposuro bisa dipindahkan, agar tidak mengganggu ketenangan desa dengan suara teriakan dan tangisan serta tawanya yang tidak wajar itu. Diposuro yang awalnya tidak sedikit pun bergeming dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Tumijan, tiba-tiba saja terbangun dan duduk dengan menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan terdengar suaranya yang menggeram dan ketika dia berdiri, Mbah Tumijan terpental dari tempatnya duduk bersila. Tidak hanya Mbah Tumijan saja yang terpental karena terdorong sebuah energi besar, tapi apa yang ada di hadapan Mbah Tumijan pun ikut berhamburan seperti terkena angin yang menerpa dengan sangat kencang. Tempat pembakaran dupa, wadah kembang yang bercampur air serta beberapa keris pusaka milik dukun sakti itu pun berserakan dan hampir saja mengenai warga yang berada di dekatnya. Mas Kamso, Suroto dan Pade Diryo serta semua orang yang ada di sana merasa sangat terkejut melihat kejadian itu. Suroto pun langsung mencoba menenangkan keponakannya itu, walau apa yang dikatakannya tidak pernah didengar oleh Diposuro. Setelah bangkit dari tempatnya terjatuh terpental tadi, Mbah Tumijan pun terlihat memuntahkan darah segar dari mulutnya. Entah apa yang terjadi, hingga dukun sakti itu mendapati luka dalam yang membuat nafasnya tersegal-segal. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mbah Tumijan kembali berdiri tegak. Lelaki tua itu terlihat menggenggam erat jimat dan benda-benda pusaka yang selalu ia bawa. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuatan gaib biasa yang mengikat Diposuro. Sesuatu yang sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Belum sempat mengumpulkan tenaga, tiba-tiba Diposuro berteriak dengan sangat lantang. Kedua bola matanya menghitam dan dari dalam tubuhnya terpancar energi panas yang dapat dirasakan oleh warga yang masih berkumpul di tempat itu. Melihat jika sosok makhluk gaib yang menguasai tubuh Diposuro telah bangkit dan mengeluarkan amarahnya, Mbah Tumijan pun perlahan mundur dan mulai menjauhi gubuk kecil tempat di mana Diposuro berada. Sosok dukun yang dikenal sebagai orang sakti itu memilih pergi dan menjauh, agar makhluk gaib berkekuatan besar yang ada di dalam tubuh Diposuro tidak mengamuk dan mencelakakan banyak orang. Mengetahui jika orang yang dianggap mengusiknya telah pergi, Diposuro pun kembali terduduk lalu membaringkan tubuhnya di atas dipan bambu kecil yang hanya beralaskan tikar pandan itu. Tidak lama kemudian suasana mencekam pun berangsur-angsur pulih
dan warga yang merasa ketakutan akan amarah dari sosok yang menguasai tubuh Diposuro satu persatu berpamitan dan meninggalkan tempat di mana Diposuro tinggal. Siang itu keheningan pun menyelimuti desa. Hanya suara angin yang berdesir pelan dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Warga desa yang awalnya hendak membantu keluarga Mas Kamso untuk memindahkan Diposuro pun sudah pergi meninggalkan gubuk kecil di belakang rumah Mas Kamso. "Piye topo, Dipo? Awakmu itu loh, malah bikin batu mijan KO dan seluruh warga ketakutan," ujar Suroto sambil menatap ke arah di mana keponakannya itu kembali tertidur dengan pulas. "Kan aku sudah bilang, Lek, hari ini aku ngantuk. Aku ndak mau pergi kemana-mana," balas Diposuro yang suaranya terdengar seperti orang waras pada umumnya. "Jan, bocah kentir, kamu itu kalau kumat mengganggu tetangga dan warga yang rumahnya dekat dari tempat ini, Po. Maka dari itu, kamu diminta untuk tinggal di ladang," ujar Suroto menjelaskan. "Ya, Lek, nanti biar aku pergi sendiri ke sana. Tapi kalau aku sudah di sana, sampean harus datang menengok aku setiap hari. Gimana, Lek? Setuju ndak?" balas bocah kurus dengan pakaian lusuh yang sobek di beberapa bagian tubuhnya itu. "Iyo, pokoknya kamu tenang aja. Kalau kamu sudah tinggal di ladang, Pak Le akan menengokmu setiap hari. Tapi kamu juga harus janji, kamu mau ya pindah dari tempat ini," balas Suroto yang membuat Mas Kamso dan Pak Didirio serta Betuh dan dua orang tetangga dekatnya merasa lega mendengarnya. "Ya wes Po, Pak Le pulang dulu ya," imbu Suroto berpamitan. Tanpa memperdulikan ucapan dari Suroto, Diposuro pun kembali tidur dengan suara mendengkur yang sangat keras. Suroto yang merasa kesal pun langsung keluar dari dalam gubuk dan mengajak Mas Kamso serta yang lainnya untuk pulang. Hari itu tidak seperti biasanya. Diposuro tidak terdengar menangis atau tertawa dan berteriak lantang. Suasana pun terasa damai dan tenang. Dan hal itu pun tentu membuat Mas Kamso dan juga Mbak Sophia merasa heran dengan apa yang terjadi kepada anak sulungnya itu. Pagi itu ketika cahaya matahari mulai menyinari desa, Mas Kamso dan Mbak Sophia pun melakukan rutinitas yang sudah beberapa bulan terakhir mereka lakukan. Mbak Sophia membawa handuk dan juga sabun, serta peralatan mandi lainnya. Sementara itu Mas Kamso terlihat membawa ember yang berisi air hangat untuk membersihkan tubuh Diposuro. Namun pagi itu Mas Kamso dan Mbak Sophia terkejut ketika menyadari bahwa Diposuro hilang. Kepanikan segera melanda hati mereka dan tanpa membuang waktu, mereka mulai mencari di sekitar gubuk. Setiap sudut diperiksa, namun Diposuro tidak ditemukan. Rasa cemas semakin memuncak saat mereka mulai menanyakan keberadaan anaknya kepada tetangga terdekat. Ada yang aneh dengan menghilangnya Diposuro pagi itu. Rantai yang terikat atau tertanam pada balok beton itu ikut menghilang bersama dengannya, tanpa adanya sedikit pun kerusakan. Kabar menghilangnya Diposuro dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya merasa lega, kini kembali diliputi ketakutan. Mereka khawatir bahwa bocah kalung usus itu akan mengamuk dan melukai mereka. Beberapa warga segera berkumpul di rumah Mas Kamso, mencoba membantu mencari keberadaan Diposuro. Sementara yang lain berada di dalam rumah masing-masing, berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Mas Kamso dan Mbak Sophia yang tidak berhenti mencari, meski rasa lelah mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka menyusuri setiap jalan setapak dan menaiki bukit-bukit kecil di sekitar desa. Warga yang membantu mencari juga merasa khawatir, namun mereka tahu bahwa mereka harus menemukan Diposuro secepat mungkin. Betuh yang mendengar kabar itu segera memberitahu Suroto, dan tanpa menunggu lagi, keduanya pun langsung pergi menuju rumah Mas Kamso untuk membantu mencari keponakan mereka itu. Sesampainya Betuh dan Suroto di rumah Mas Kamso, Suroto merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Entah apa sebabnya, daun telinga sebelah kirinya terasa panas dan terus berdenging. Bersamaan dengan itu Suroto juga mendengar suara bisikan yang mengatakan jika Diposuro berada di tempat barunya. "Aku tahu di mana bocah kendir itu berada. Ayo tuh, kita pergi ke ladang," seru Suroto yang bergegas pergi menuju ladang milik Pak Didirio yang sudah dibangun gubuk kecil untuk tempat tinggal Diposuro. Betuh dan beberapa orang yang berada di halaman rumah Mas Kamso pun langsung mengikuti langkah Suroto yang tergesa. Sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Suroto karena sudah diketahui bersama jika Diposuro menolak untuk dipindahkan ke tempat barunya yang berada jauh dari pemukiman warga desa itu. Suroto yang dikenal sebagai salah satu orang yang dekat dengan Diposuro itu tampak sangat yakin bahwa apa yang dipikirkannya itu benar. Meskipun Betuh dan yang lainnya merasa tidak percaya, tapi mereka pun akhirnya ikut menuju ke ladang
mengingat situasi yang mendesak kala itu. Dengan cepat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke ladang perkebunan warga desa. Mereka semua berharap dapat menemukan Diposuro sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Lah, benar nyata dan terbukti kan apa yang aku bilang tadi? Wah, dasar bocah kentir. Dicari di mana-mana, malah sudah pulas tidur di sini. Seru Suroto yang langsung membuka pintu pondokan kecil yang dibuat seperti rumah panggung oleh Mas Kamso dan juga Pak Dedirio. Itu dia masih tidur, imbu Suroto kepada Betu dan beberapa orang lain yang ikut masuk ke dalam rumah pondokan, tempat di mana Diposuro akan tinggal selama kewarasannya belum kembali. Kamu itu loh Pok, Dipo, pergi ndak pamit, dan bisa-bisanya kamu pergi bersama rantai yang ada di tangan dan kakimu, ujar Suroto lagi sambil menggelengkan kepalanya karena merasa ada yang janggal dengan keponakannya itu. Melihat apa yang ada pada diri Diposuro, Betu dan beberapa orang lainnya pun menyadari keanehan yang dimaksud oleh Suroto. Keanehan yang terjadi kala itu adalah rantai yang ada di kedua tangan dan kakinya tampak utuh dan rantai yang seharusnya tertanam pada balok beton itu juga masih menyatu dengan rantai yang ada di antara kedua kakinya. Walaupun begitu, Betu dan Suroto serta yang lainnya pun tidak ingin terus berpikiran aneh kepada Diposuro. Suroto dan Betu lalu meminta dua orang yang lain ikut bersamanya, kembali pulang untuk memberitahukan Mas Kamso dan Mbak Sophia serta yang lainnya jika Diposuro sudah berada di tempat di mana seharusnya dia berada. Beberapa saat kemudian Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Pak Dedirio dan juga seluruh keluarganya datang ke ladang tempat di mana Diposuro berada. Walau merasa tenang dengan ditemukannya Diposuro, akan tetapi mereka merasa sangat sedih karena akan berada jauh dengan bocah malang itu. Hari itu Diposuro terlihat diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walau Suroto terus meledeknya, tapi tatapan mata Diposuro terlihat hampa dan wajahnya juga terlihat pucat. Mbak Sophia pun memulai lembut anak lelakinya itu dengan penuh kesabaran. Ibu dari dua orang anak itu menyuapi anak sulungnya, sementara Mas Kamso dengan perlahan mengikat kembali rantai yang ada di tubuh anaknya ke tiang kayu rumah pondokan kecil tersebut, lalu menggemboknya. Kesedihan tampak di wajah bocah yang dikenal memiliki ilmu kesaktian dan sebuah ajian kuno itu. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Semua orang ikut prihatin atas apa yang menimpa Diposuro dan mereka pun berharap agar bocah kalung usus itu dapat kembali pulih dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Hari demi hari pun berlalu, suasana desa pun kembali normal dan tenang. Para tetangga dan warga desa kini tidak lagi mendengar suara tangisan dan teriakan lantang serta tawa terbahak-bahak dari Diposuro. Walaupun demikian, tapi para tetangga dan warga desa tidak serta-merta senang dengan hal itu. Mereka juga ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami Mas Kamso dan juga Mbak Sophia. Seperti janji yang telah disanggupinya, Suroto pun setiap hari datang menjenguk keponakannya itu. Walau jarak dari rumahnya menuju ke tempat di mana Diposuro berada sangat jauh, tapi hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menemani Diposuro walau sebentar saja. Banyak kejadian tidak terduga yang dialami oleh Suroto ketika dia bersama Diposuro. Terkadang Suroto merasa sangat mengenal sekali keponakannya yang dapat diajak bercanda, bersenda gurau. Diposuro yang biasanya tampak tenang seringkali menunjukkan kilasan dari dirinya yang dulu. Seorang anak yang penuh keceriaan dan canda tawa. Namun pada saat-saat lain, Suroto mendapati wajah keponakannya berubah menakutkan, dengan kedua bola matanya yang menghitam di semua bagiannya. Kejadian-kejadian itu membuat Suroto semakin waspada. Dia sadar jika ada kekuatan gaib yang kuat di balik perubahan-perubahan drastis tersebut. Meskipun Suroto berusaha keras untuk menjaga keponakannya tetap tenang dan nyaman, ada saat-saat di mana Diposuro tampak dikuasai oleh sosok makhluk yang tidak kasat mata. Di waktu-waktu tersebut, kehadiran Diposuro telah berbeda. Dia menjadi dingin dan tidak mengenali Suroto sama sekali. Ada sebuah kejadian yang selalu dikenang oleh Suroto. Saat itu, Suroto yang sedang dalam kondisi tidak sehat terpaksa tidak mendatangi pondokan tempat keponakannya berada. Sebenarnya dia ingin memaksakan untuk menjenguk dan menemani Diposuro hari itu, tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk dia berpergian hari itu. Ketika malam tiba, Suroto pun mulai mendapatkan gangguan-gangguan aneh di rumahnya. Saat itu Suroto dan istri serta kedua anak perempuannya sudah tertidur lelap. Akan tetapi sekitar pukul 11 malam,
Dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk dengan keras dari arah luar. Mendengar suara ketukan pintu di tengah malam itu, Suroto pun langsung terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam kamarnya menuju ke arah depan pintu rumahnya. Karena ketukan pintu terus terdengar, tanpa rasa ragu sedikit pun Suroto langsung membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Suroto ketika dia tidak mendapati siapa-siapa di depan rumahnya. Seketika itu juga, bulu kuduk Suroto meremang. Dan hawa dingin pun terasa menusuk tubuhnya. Dengan tergesa, paman dari Diposuro itu langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya rapat. Setelah memastikan semua aman, Suroto lalu bergegas kembali ke dalam kamarnya. Tapi baru saja dia memegang gagang pintu kamar rumahnya, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu yang disertai suara dari seseorang yang tidak asing lagi di telinganya. Dok, 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 dok. Terdengar suara pintu diketuk dengan cepat. "Lek, buka Lek, ini aku," ujar suara yang sangat dikenalnya. Rasa penasaran bercampur takut mulai menghinggapi Suroto malam itu. Dengan langkah perlahan sambil terus meyakinkan dirinya, Suroto berjalan kembali ke arah pintu rumahnya. "Siapa ya?" tanya Suroto dari balik pintu sambil memasang pendengarannya. "Aku Lek," balas suara yang terdengar seperti suara Diposuro. "Ah, mosok kamu Pok, kamu kan dirantai di pondok ladang Simbah Kakungmu. Mana mungkin kamu bisa kesini?" balas Suroto sambil menelan ludahnya karena rasa takutnya mulai datang. "Bener Le, ini aku, buka tole pintunya," pinta suara yang mengaku Diposuro itu. "Ora sudi, pasti kamu itu demit yang menyamar jadi keponakanku toh." "Sudah pergi sana, aku mau tidur," balas Suroto yang dengan cepat membalikan tubuhnya dan ingin segera masuk kembali ke dalam kamarnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Suroto ketika dia membalikan tubuhnya dan hendak berjalan ke arah pintu kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat sosok Diposuro sudah duduk di kursi kayu yang berada di ruang tamunya. Bocah usia belasan itu terlihat masih menggunakan pakaian yang sama seperti ketika terakhir Suroto bertemu dengannya. Wajah Diposuro terlihat menunduk ke bawah dan perlahan memalingkan wajahnya ke arah Suroto. Kedua bola mata yang hitam pekat itu kemudian menatap tajam ke arah Suroto, dan setelah itu wajah dari keponakannya itu berubah menjadi sosok lelaki tua dengan banyak keriput di wajah pucatnya. Tidak hanya itu, sosok yang terlihat bukan lagi sosok Diposuro itu, menyeringai seraya memamerkan dua taring panjang di sudut bibirnya. Tubuh Suroto pun mulai gemetar ketakutan. Nafasnya terasa sesak dan perlahan tulang di kakinya terasa tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Setelah itu Suroto pun jatuh pingsan di ruang tamunya, dan dia baru tersadar ketika Prapti membangunkannya di pagi hari. Tidak hanya didatangi sosok makhluk gaib yang menyerupai Diposuro, tetapi malam itu setelah tidak sadarkan diri, Suroto mengalami mimpi aneh yang berhubungan langsung dengan keponakannya tersebut. Dalam mimpinya Suroto seperti berada di sebuah hutan lebat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suasana hutan itu sunyi dan gelap, dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di tengah hutan itu, Suroto melihat Diposuro berdiri dengan ketakutan di wajahnya. Dia tampak seperti sedang berusaha lari dari sesuatu. Suroto mencoba mendekati Diposuro, namun setiap dia melangkah untuk mendekat ke arah keponakannya, jarak antara mereka seolah tidak berkurang. Semakin Suroto mencoba mendekat, dia merasa seperti semakin jauh dengan Diposuro. Tiba-tiba saja, dari balik pepohonan muncul bayangan hitam besar yang mengeluarkan suara sangat mengerikan. Bayangan itu tampak mengintai Diposuro dan siap untuk menangkapnya. Dalam kepanikannya, Suroto terus berteriak memanggil keponakannya, namun suaranya seolah tidak terdengar oleh Diposuro. Bayangan hitam itu semakin mendekat dan Diposuro tampak semakin ketakutan. Melihat hal itu, Suroto berusaha lebih keras untuk mendekat dengan sekuat tenaga. Tapi itu semua tampak sia-sia karena jarak antara mereka seperti tidak berujung. Belum hilang satu bayangan hitam besar yang mencoba menangkap Diposuro, muncul makhluk-makhluk lain yang wujudnya tidak kalah menyeramkan. Tiga makhluk yang memiliki tanduk dan sayap serta taring panjang itu berdiri sejajar dengan sosok bayangan hitam yang perlahan wujudnya terlihat jelas oleh Suroto. Sementara itu puluhan bahkan ratusan makhluk mulai mengelilingi tubuh Diposuro, hingga Suroto tidak lagi melihatnya. Merasa tidak punya harapan lagi, tiba-tiba Suroto melihat dua buah cahaya terang muncul dari atasnya. Dalam cahaya terang itu muncul sosok mbah lelaki tua yang sangat berkarisma.
serta sosok nenek tua yang terlihat menatap tajam ke arah kerumunan makhluk-makhluk gaib tersebut. Dengan suara lembut tetapi penuh kewibawaan, sosok lelaki tua itu pun menyapa Suroto dan memperkenalkan dirinya serta sosok perempuan seusianya yang terlihat sangat marah dengan sosok makhluk gaib tersebut. "Namaku Damar dan ini istriku yang bernama Nyai Wanti. Kami adalah leluhurmu dan juga anak itu, Le," ujar sosok Kiselo yang membuat Suroto merasa tenang. "Izin Mbah, nama saya Suroto. Tolong Mbah, tolong selamatkan keponakan saya," balas Suroto dengan gugup dan suara terbata-bata. "Kami tidak bisa membantunya saat ini, Le. Yang bisa membantu bocah itu adalah dirimu," ujar Ki Damar menjelaskan. "Loh, saya ini tidak bisa apa-apa Mbah. Kalaupun memiliki kemampuan, belum tentu saya memiliki keberanian," balas Suroto dengan wajah yang masih terlihat cemas. "Ketahuilah Le, ada kekuatan yang mengikat di Posuro dan kekuatan itu meminta apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebelum dia memberikan kewajiban itu, dia akan terus berada di sini dan tersiksa oleh kekuatannya. Dan karena itulah tubuh kosongnya sering berteriak, menangis, dan tertawa." "Benar Le, hanya kamulah saat ini yang dapat menolong di Posuro. Dan setelah kau menggugurkan kewajiban anak itu, dia akan terbebas dari cengkraman makhluk penguasa Bolo Sewu," saut sosok Nyai Wanti menjelaskan. "Ketika kesadarannya telah kembali nanti, kami berdua akan menjaganya agar Dipo Suro tidak masuk dalam perangkap makhluk-makhluk itu, Le." "Baik Mbah, saya akan melakukan apapun agar Dipo Suro dapat kembali waras. Saya akan usahakan Mbah," balas Suroto dengan tegas. "Tolong carikan ayam cemani asli yang semua bagian tubuhnya hitam. Lalu sembelihlah ayam itu. Lalu tempatkan darah dari ayam itu di sebuah wadah yang terbuat dari tembikar. Setelah itu siramkan darah ayam cemani itu dari atas kepala bocah itu, Le. Setelah kesadarannya kembali, mandikan Dipo Suro menggunakan air dari sumber pitu yang dicampur dengan kembang 7 rupa," ujar sosok Ki Damar menjelaskan kepada Suroto. "Baik Mbah, kalau hanya itu syaratnya, saya akan lakukan secepatnya," balas Suroto yang merasa lega ketika mendengar syarat yang harus dilakukan tidaklah terlalu berat. "Baik Le, kami percayakan itu kepadamu dan secepatnya harus kau laksanakan syarat itu." Setelah memberikan rapalan doa yang harus dibacanya ketika Suroto menyembelih ayam cemani tersebut, sosok Ki Damar dan Nyai Wanti pun perlahan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan mata. Tidak lama kemudian cahaya itu memudar dan kedua leluhur dari Suroso dan juga Dipo Suro itu pun menghilang. Suroto terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya serta jantungnya berdebar keras. Tapi di balik itu semua, Suroto merasa sangat senang karena mendapat mimpi yang memberinya petunjuk tentang menyelamatkan keponakannya. Ketika matahari mulai terbit, Suroto pun langsung berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah Mas Kamso. Setelah sebelumnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Sesampainya dia di rumah kakak tertuanya itu, Suroto pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada Dipo Suro dan lelaku apa yang harus segera mereka laksanakan. Mas Kamso, Mbak Sophia dan Pak De Diryo serta Betu dan keluarga lainnya pun berkumpul untuk membahas permasalahan yang ada, dan mereka pun langsung mencari ayam cemani asli untuk sebuah ritual yang akan dijalankan oleh Suroto. Karena tidak mudah untuk mencari ayam cemani, 3 hari kemudian barulah Pak De Diryo mendapatkan ayam jantan cemani yang seluruh bagian tubuhnya hitam pekat. Dan setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, Suroto pun mulai melakukan ritual yang diminta oleh Ki Damar dan Nyai Wanti. Pagi itu Mas Kamso, Suroto, Mbak Sophia, Betu dan Pak De Diryo serta beberapa keluarga lainnya datang ke pondok kecil di ladang yang menjadi tempat tinggal Dipo Suro. Sesampainya di sana, Suroto dan Mas Kamso serta Betu langsung mempersiapkan wadah tembikar yang akan digunakan untuk menampung darah ayam cemani tersebut. Sementara itu Mbak Sophia dan ibunya yang dibantu Pak De Diryo mulai mempersiapkan tempat pemandian untuk Dipo Suro dengan air dari sumber pitu yang telah didapat sebelumnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh keyakinan, Suroto yang dibantu Mas Kamso mengambil ayam cemani yang sudah disiapkan. Dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Ki Damar dan Nyai Wanti, memohon agar darah ayam ini bisa membawa kesembuhan bagi Dipo Suro.
Dengan cepat dan tepat Suroto menggorok leher ayam cemani dan menampung darahnya dalam wadah tembikar. Setelah darah ayam terkumpul dalam tembikar tanah, Suroto dan Mas Kamso langsung membawa wadah tersebut masuk ke dalam rumah pondokan. Ketika keduanya merasa siap, Suroto dan Mas Kamso langsung memulai ritual dengan menyiramkan tubuh Dipo Suro dengan darah ayam cemani yang hitam pekat itu. Proses ritual tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, serta memastikan setiap langkah dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ki Damar dan Nyai Wanti. Setelah darah ayam cemani membasahi bagian kepala, Suroto dan Mas Kamso mulai membalurkan darah hitam tersebut hingga memenuhi tubuh Dipo Suro. Bocah kalung usus itu terlihat hanya terdiam dengan tatapan kosong dan raut wajah datar. Perlahan tapi pasti, Mas Kamso dan juga Suroto mulai merasakan ada energi hangat yang keluar dari dalam tubuh Dipo Suro. Keduanya juga merasakan getaran aneh ketika membalurkan darah ayam tersebut. "Sampean sedang apa, Pak?" tanya Dipo Suro yang membuat Mas Kamso terkejut. "Pak Lek, ini apa kok baunya tidak enak begini?" tanya Dipo Suro kepada Suroto. "Nah, akhirnya, mari tenan Mas, anakmu sembuh Mas, anakmu waras lagi," seru Suroto yang terdengar membahagiakan itu. "Loh, memangnya aku gila Lek? Kok sampean bilang aku waras lagi?" tanya Dipo Suro sambil mengusap wajahnya. "Oh enggak Lek, kamu udah gila, cuma kemarin kamu itu agak kentir," balas Suroto sambil tertawa, hingga membuat Mas Kamso tersenyum sambil menitikan air matanya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sehat kembali Dipo," ujar Mas Kamso yang merasa sangat bahagia hari itu. Setelah kesadarannya kembali, Suroto dan Mas Kamso segera melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan dan kaki Dipo Suro. Mata Dipo Suro perlahan terbuka, menyesuaikan dengan cahaya pagi yang masuk melalui jendela pondok. Wajahnya tampak bingung namun tenang, seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Mas Kamso dan Suroto dengan hati-hati mengangkat Dipo Suro dari tempat tidurnya. Mereka merasakan betapa ringan tubuh anak itu setelah melalui ritual tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, keduanya langsung membawa bocah kalung usus itu keluar dari dalam rumah pondok yang telah mengurungnya selama beberapa bulan. Di luar pondok, Mbak Sophia dan keluarga serta beberapa warga desa yang datang ke ladang milik Pak Didiryo menunggu dengan cemas. Namun ketika melihat Dipo Suro keluar dari pondok, mereka merasakan kelegaan yang mendalam. Wajah-wajah mereka tampak cerah, penuh harapan dan rasa syukur bahwa cobaan ini akhirnya bisa mereka lewati. Mbak Sophia berlari mendekat, lalu memeluk anaknya dengan air mata haru. Dipo Suro yang masih lemah dan kebingungan membalas pelukan ibunya dengan senyuman penuh arti. Ade Diryo, Betu dan yang lainnya juga mendekat, memberikan dukungan dan semangat kepada Dipo Suro. Ritual selanjutnya adalah ritual mandi kembang yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dan juga batinnya. Suroto pun kembali memimpin ritual dengan rapalan doa yang telah diajarkan oleh Ki Damar dan Nyai Wanti. "Dingin, Pok?" tanya Suroto yang telah selesai membaca rapalan doa dan menyiram tubuh Dipo Suro dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Iya, Lek," balas Dipo Suro sambil membersihkan darah yang ada di tubuhnya. "Kamu bersihkan dulu badanmu, biar ndak bau amis. Sekarang diam ya, Pak Lek mau membacakan mantra haji yang akan membuatmu pulih kembali," balas Suroto yang terlihat serius lalu memejamkan kedua matanya. Selesai dengan ritual mandi kembang, Dipo Suro mengeringkan tubuh kurusnya dan mengganti pakaiannya. Setelah itu Mas Kamso dan Pak Didiryo memutuskan untuk membawa Dipo Suro pulang ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan Dipo Suro digendong oleh Betu dengan hati-hati. Beberapa hari setelah berada di rumahnya, Dipo Suro pun mulai menceritakan hal yang terakhir diingatnya. Kala itu Dipo Suro mengaku merasa tidak nyaman dengan kewajibannya yang harus memberi makan para makhluk gaib yang telah mengikat perjanjian dengannya. Dipo Suro pun akhirnya memilih untuk mencari cara agar dia tidak terus dibayangi oleh ritual yang telah menjadi kewajibannya itu. Setelah dapat membantu mengobati Pak Karyo dari sosok gaib yang menggerogoti tubuhnya, Dipo Suro pun harus berurusan dengan para makhluk gaib yang telah membantunya atau yang telah menjadi perewangannya. Para makhluk gaib itu datang tepat di malam Jumat Kliwon. Setelah pada malam Jumat Kliwon sebelumnya, Dipo Suro memberi sesaji kepada mereka di rumah Pak Karyo sesuai permintaan dari Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu dan Bolo Geni. Kedatangan para makhluk gaib perewangannya itu tidak lain untuk meminta apa yang memang sudah menjadi kewajiban Dipo Suro.
Awalnya Diposuro mengira jika dia hanya akan memberi sesaji ketika dia menggunakan ajian Bolo Sewu dengan memanggil Bolo Buwono dan yang lainnya. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Diposuro adalah sebuah kesalahan. Karena pada dasarnya setiap malam Jumat Kliwon, Diposuro harus menyembelih seekor ayam hitam walaupun itu bukan murni ayam cemani. Akan tetapi dengan sebuah alasan yang tentunya sudah dipikirkannya masak-masak, Diposuro yang kala itu baru beranjak remaja menolak untuk memberikan sesaji berupa darah hewan. Karena dia merasa jika darah adalah simbol dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Dan karena hal itulah Diposuro harus merasakan cobaan berat dengan kehilangan kewarasannya setelah sukmanya dibawa pergi ke alam gaib oleh Bolo Upoto. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.